Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, sebelum saya memulai presentasi, perkenalkan nama saya Wildan Bima Prakusya dengan NIM sebagai berikut. Saya akan melakukan presentasi dengan judul Bahaya Media Hoax. Data dari Kominfo pada survei 2016 tentang penetrasi pengguna internet di Indonesia, terdapat 132,7 juta dari total populasi penduduk Indonesia yang mencapai 256,2 juta orang. Dan Pulau Jawa menjadi pengguna internet tertinggi, yaitu mencapai angka 65% atau sekitar 86,3 juta orang. Komposisi pengguna internet di Indonesia berdasarkan usia menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2014 yang hanya 88 juta pengguna internet menjadi 132,7 juta pengguna internet aktif, dan usia yang cenderung adalah pada usia 35-44 yang mana mencapai 29,2% pengguna aktif atau sekitar 38,7 juta. Perkembangan teknologi yang semakin cepat harus diiringi juga dengan pola pikir pengguna media sosial sehingga akan terjadi keselarasan dalam kemajuan zaman, sehingga dalam menerima dan menyebarkan informasi melalui teknologi sesuai dengan fakta kebenarannya. Tetapi karena mudahnya informasi yang masuk di Indonesia, mulai marak terjadi peristiwa penyebaran berita palsu atau yang disebut hoax. Peristiwa penyebaran berita hoax ini sangat meresahkan masyarakat di Indonesia karena banyak pihak yang merasa dirugikan atas peristiwa tersebut. Media sosial merupakan wadah yang sangat rentan dan sering digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan berita hoax. Banyaknya pengguna aktif, bahkan dapat dikatakan sebagai penggila media sosial di Indonesia, ini sangat memudahkan pihak penyebar hoax dalam menjalankan aksinya. Nah, dari hasil survei tentang wabah hoax nasional yang dilakukan oleh Mastel pada tahun 2017, bahwa channel atau saluran penyebar berita atau informasi yang berisi konten hoax tertinggi adalah dari media sosial berupa Facebook pada urutan tertinggi sebesar 92,40%, aplikasi setting sebesar 62,80%, dan situs web sebesar 34,90%. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif atau suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematif, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. Menurut Convello G. Senville, DKK pada tahun 1993. Nah, berita hoax adalah berita bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun, bahkan oleh pembuatnya sendiri. Berikut alasan mengapa konten hoax tersebut luas di jejaring sosial. Yang pertama, karena hanya sebuah humor demi kesenangan belaka. Selanjutnya, hanyalah usaha untuk mencari sensasi di internet dan media sosial lainnya. Selanjutnya, untuk menyudutkan pihak tertentu atau yang dapat disebut black campaign. Selanjutnya, untuk mendapatkan lebih banyak uang atau penghasilan. Ini adalah contoh kasus hoax yang pernah tersebar, di mana berita sebelah kiri adalah hoax dan berita sebelah kanan adalah asli, di mana kata bohong pada berita sebelah kanan diganti menjadi niat di sebelah kiri, yang mana dibaca Ahok berkata, "Kamu kira kami niat bangun masjid dan naikkan haji marbut?"
Dan berita aslinya mengatakan Ahok berkata, "Kamu kira kami bohong bangun masjid naikkan haji marbut."